Tadi kita mau mulai pujiannya ya. Bentar. Selamat pagi adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, terus semua juga keadaan sehat. Nah, kita harus patut bersyukur kalau kita hari ini nih, kita bisa beribadah walaupun kita nggak bersama-sama, tapi kita bisa beribadah di Zoom. Jadi kita ikutin ibadah ini dengan baik ya adik-adik semuanya. Jadi sekarang kita mau bersatu hati, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke ibadah kita. Kita mau nyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami setiap hari ini. Tuhan angkatkan syukur bagimu. Kita ulang lagi dari awal, kita mau lebih serius lagi mempersiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan angkatkan syukur bagimu. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami kembali di hadirat-Mu untuk ucap syukur buat berkat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh beribadah kembali di minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awalnya, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman semua, kita diam di rumah kan kayaknya lelah gitu ya. Nah, tapi nih ada satu lagu namanya Jangan Lelah, teman-teman. Nah, di situ kita diingatkan untuk janganlah lelah. Sama seperti kayak keadaan kita nih, diam di rumah, di karantina, kita harus jangan lelah. Kalau gitu kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Bekerja bersamamu Tuhan.
dalam keadaan corona gitu ya, kadang-kadang kita sering takut nih ya kan, apalagi kita kayak aduh keluar rumah nih, aduh takutnya ntar corona, ntar ngapa-ngapain corona gitu. Nah tapi kita dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Nah kalau gitu kita mau nyanyi Kudaki Daki, karena dimanapun Tuhan berada, di situ kita selalu diselamatkan sama Tuhan, dilindungi. Musik. Gaya boleh ikutin aku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih teman-teman semua. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita harus buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku sujud menyembah
diserahin untuk Tante Nike untuk berdoa firman Tuhan ya. Kita mau berdoa ya, ikutin Tante Nika berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Yuk adik-adik yang mungkin sekarang lagi tidur-tiduran, boleh bangun. Kita mau duduk yang baik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau dengar cerita dari Alkitab. Kita mau lihat tokoh yang satu ini. Tante Nike mau kasih satu video singkat, terus nanti kita mau dengerin firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Nah kita mau lihat video yang satu ini dulu ya adik-adik ya. Tentang siapakah kita mau dengarkan cerita pada pagi hari ini. Ayo perhatiannya yang sungguh-sungguh ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More. Di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu
serahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. lalu temannya menjawab, Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke pembacaan Bet-bara Alkitab ya. dan juga Ini bukan video, Yohanan. jadi dengerin ya, dengerin. maka semua Ini pembacaan Efraim Alkitab. dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang Ini air sampai pembacaan ke Alkitab Bet-bara, dari Hakim-Hakim juga Sungai 7. Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, tadi sambil dengerin pembacaan Alkitab, banyak yang nanya nih, gambarnya mana? Gambarnya mana?
Adik-adik, yang tadi itu kita dengerin melihat video, tapi itu isinya adalah pembacaan Alkitab. Mungkin tadi Tante Nike salah kasih direction. Itu adalah pembacaan Alkitab. Itu nanti kamu bisa dengerin lagi, bisa baca lagi. Itu cerita ada di Hakim 7. Ya, itu cerita tentang Gideon. Nanti kamu bisa membayangkan, kamu bisa berimajinasi, mungkin buat anak-anak yang udah kelas 3 ya. Nanti habis ini Tante akan kasih gambar cerita kartun buat anak-anak. Adik-adik, tadi cerita di Hakim 7 menceritakan tentang Gideon. Gideon pahlawan yang luar biasa. Adik-adik bayangkan dari 22.000 orang, dari 32.000 orang disuruh pulang sekian banyak sampai tinggal 300 orang. Dan kalau adik-adik lihat itu pemilihan Tuhan kepada tentara Israel itu luar biasa. Dari puluhan ribu, bukan jadi ribuan, tapi tinggal jadi 300. Kamu nanti boleh lihat prosesnya, kamu bisa dengerin lagi cerita ini, nanti kamu bisa ulang lagi karena tayangan ini akan disetel di YouTube. Nah, waktu Tante siapin cerita ini ada bilang, Alkitab masa seperti itu ceritanya? Tadi yang kita dengar itu adalah pembacaan Alkitab. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan Alkitab, ceritanya memang seperti itu. Bagaimana Gideon mengalahkan Midian. Midian itu adalah pasukan yang kayak belalang, katanya saking banyaknya. 7 tahun dia menjajah Israel. Tetapi adik-adik, Tuhan membebaskan Israel melalui seorang pemimpin yang bernama Gideon. Adik-adik mau tahu, siapa sih sebenarnya Gideon ini? Nah, nanti adik-adik kecil tetap duduk yang manis ya, nanti di belakang cerita ini, nanti Tante kasih cerita yang gambar buat anak-anak, tapi sekarang yang buat besar dulu, jadi abstraknya ketangkep ya. Siapa sih sebenarnya Gideon? Gideon dibilang pahlawan yang gagah perkasa, hanya dengan 300 orang bisa kalahin bangsa Midian. Dan kalau tadi adik-adik dengar, itu orang Midian nggak dikalahkannya itu dengan cara yang luar biasa, hanya dengan suara nafiri, buyung, dan obor. Nanti kalian bisa lihat visualisasi di gambarnya. Ketika mereka bilang, pedang bersama Gideon, terus suara nafiri, shofar dinyalakan semua, orang-orang Midiannya tiba-tiba bisa berantem sendiri adik-adik. Dan melalui Gideon, orang Israel itu bebas. Melalui Gideon, ketakutan yang terjadi di Israel itu lepas. Sebenarnya siapa si Gideon? Yuk kita mau lihat video yang satu ini. Siapa ya si Gideon ini sebenarnya? Nanti Tante translate. Papa Albert boleh ditolong putar. It was harvest time in Israel, and a palpable sense of anxiety was in the air. At any moment, the weary farmers might lift their eyes Seperti itu to tuh, see a Midian tiny banyak Midianite sekali. soldier pouring down from a hill with a flood from a broken dam. The Bible describes the Midianites as a nation of Seperti bangsa grasshoppers. belalang, kata Alkitab, mereka menjajah Israel. In vast numbers, Wow, like a banyak swarm of sekali locusts, adik-adik ya kalau leaving kita lihat nothing gambarnya. destruction. Israel tuh Israelites sampai went on the ketakutan defensive, adik-adik waktu hunkering dijajah down in Midian. caves, Mereka hiding in nyumpet di goa-goa, bikin tempat-tempat persembunyian saking takutnya sama bangsa Midian. invasion. God had a Tapi plan to deliver Tuhan Israel punya from maksud pembebasan buat orang-orang Israel. His choice seemed highly unlikely. Ada Gideon was seorang not yang a namanya superhero Gideon. by any stretch of Gideon the itu bukan superhero yang hebat. Kalau adik-adik mau tahu sejarahnya. Dia hidup dalam ketakutan adik-adik. Hidup dalam tekanan. Bahkan dia bersembunyi di pengirikan anggur. Tempat pengirikan ini tempat yang jarang sekali ditemui orang. Tapi Gideon itu nyumpet di pengirikan anggur ini. Di dalam suasana ketakutan begitu, Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hakim-hakim bagi bangsa Israel. Frustrated, trembling, and perspiring. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man Gideon yang of takut fearless courage." dipanggil the mighty man, orang yang luar biasa, pahlawan gagah perkasa dari Tuhan. Tuhan menyebut itu kepada Gideon adik-adik di pengirikan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ceritanya, Gideon itu ternyata bukan orang yang terlatih, bukan orang yang
Dari awalnya seorang tentara yang hebat, awalnya dia adalah orang yang takut, bahkan nyumpet adik-adik. Tetapi di dalam ketakutannya itu, Allah melihat ada potensi yang luar biasa dalam diri Gideon. Dan Tuhan pakai Gideon, si penakut menjadi pemberani. Si penakut bisa mengalahkan Midian, bukan dengan puluhan ribu orang, hanya dengan 300 orang. Adik-adik, Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau adik-adik mau tahu, Tuhan yang Gideon sembah, itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu hidup sampai sekarang. Buat adik-adik kecil, kita lihat ya video yang satu ini, tolong Kakak Albert, video yang untuk anak-anak kecil ini, the whole story, cerita dari Gideon yang tadi Cinike sampaikan. Yuk adik-adik kecil, duduk yang rapi, kita dengerin cerita ini. Kalau tadi buat anak-anak besar supaya bisa ada abstraksinya. Ini ceritanya ya adik-adik ya, buat anak-anak yang kecil. Datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya. Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada. Dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku. Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut. Dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Nah, adik-adik, tadi yang terakhir itu adalah buat adik-adik kecil supaya paham gambar ceritanya, ya. Jadi kalau yang tadi di awal kita dengerin firman Tuhan, itu benar-benar suara yang kita dengar itu pembacaan Alkitab. Kalau adik-adik mau tahu ceritanya lebih jelas, itu adik-adik boleh baca lagi Alkitab di Hakim-Hakim 7 dan Hakim-Hakim 8. Di situ cerita tentang bagaimana Tuhan memanggil Gideon, orang yang takut, orang yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa. Tuhan bilang, hai engkau pahlawan yang gagah, berani. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita dengan berbagai cara. Pikiran Tuhan itu nggak bisa kita selami. Kadang-kadang kita berpikir, kok caranya begitu? Coba tadi kita lihat adik-adik. Gideon itu berperang dengan apa adik-adik? Hanya dengan
buyung, sangkakala, dan obor api. Nggak pakai pedang adik-adik. Jadi ketika nafiri ditiup dengan suara yang sangat kencang, kemudian Gideon bilang, pedang bersama Gideon dan Tuhan. Maka adik-adik tiba-tiba mereka tiup nafiri, mereka pecahkan buyung, lalu obor dinyalakan. Adik-adik tahu tadi apa yang kita lihat? Orang Midiannya pada berantem sendiri, pada bunuh-bunuhan sendiri. Orang Israel cuma lipat tangan dan melihat. Wah, peperangannya bisa berlaku seperti itu. Mereka nggak melakukan apa-apa, tetapi orang-orang Israel itu mendapat kemenangan yang luar biasa. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Cara Tuhan bekerja itu melampaui pikiran kita. Bagaimana mungkin hanya dengan 300 orang? Padahal Midian tadi kalau kita lihat bangsanya kayak apa adik-adik? Kayak belalang katanya banyaknya. Kalau kita lihat invasinya sebegitu luasnya kepada orang-orang Israel sampai orang-orang Israel itu gemeter, takut. Tetapi bersama Gideon, Tuhan lakukan perkara yang besar. Dan ajaibnya Tuhan melatih Gideon. Gideon yang takut Tuhan latih berani. Dari orang yang begitu banyak puluhan ribu disaring adik-adik. Tinggal sekian dari 22 ribunya pulang. Lebih dari setengahnya pada pulang. Dari sekian yang separuh itu disaring lagi sama Tuhan. Disuruh coba siapa yang minum ke sungai. Yang minum pakai tangan itu yang dipilih. Dan ternyata cuma berapa adik-adik? Ada nggak yang tahu kok Albert? Ada yang raising hand dengan berapa banyak pasukan Gideon melawan orang-orang Midian? Ya, ada yang mau jawab? Oh, belum ada yang respon sih. Oh, nggak ada yang respon ya. Hanya dengan 300 orang adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mau bilang bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu pekerjaannya dahsyat. Tuhan kita itu hidup. Nah, adik-adik, kalau Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel dari Midian seperti itu, maka Tuhan juga bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib yang kita nggak ngerti. Kita nggak paham dengan cerita Gideon. Kita belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita mau buka Alkitab kita dalam Mazmur 135 ayat 5. Yang sudah buka boleh baca. Ada yang mau bacain? Mazmur 135 ayat 5. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca sama-sama Mazmur 135 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sekali lagi adik-adik, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah, adik-adik, kalau Tuhan kita maha besar, kalau Tuhan kita sedemikian dahsyat, perlu gak kita takut? Mari adik-adik, melalui firman ini kita percaya bahwa Tuhan kita melebihi segala Allah. Cara Tuhan bekerja kita nggak ngerti adik-adik. Tapi satu yang kita percaya, Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan mau menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dan hebatnya, Dia adalah Allah yang maha besar. Nggak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Firman Tuhan demikian adik-adik. Ya, sini keserahkan kepada Tante Yuli. Ambil itu dong, ambil. Ya udah. Halo. 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 Oke, terima kasih Tante Nike buat firman-nya. Luar biasa Tuhan kita ya.
Tuhan Yesus itu kita nggak bisa pikir. Tadi Ali juga tanya, banyak banget tuh tinggal segitu ya. Tapi itulah cara Tuhan ya. Kita nggak ngerti cara Tuhan seperti apa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau berdoa dulu ya untuk firman Tuhan hari ini. Tutup matamu, lipat tangan, kita berdoa. Ikutin Tante Yuli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami masih boleh beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, tolong hidup kami Tuhan. Jaga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah kita seperti biasa. Jadi selama bulan Mei kita tetap ibadah online. Jangan lupa jam 9 ya, kita tetap ibadah. Terus kita siapkan hati, kita siapkan tidurnya jangan malam-malam. Hari ini Tante Yuli lihat banyak yang masih nguap-nguap. Nah, ya jadi minggu depan kamu harus prepare. Hari Minggu aku mau ibadah. Jadi kamu mesti prepare. Ya, jadi tidurmu nggak boleh malam-malam, bangunnya lebih pagi, kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terus pengumuman yang berikutnya, kemarin Tante Yuli ada share link untuk minta data anak-anak sekolah minggu, ya alamat kamu. Karena ibadah ini kan masih, Tante Yuli masih nggak tahu sampai kapan. Jadi ada di rumah Tante Yuli itu ada hadiah-hadiah, ada tas bas, terus ada hadiah-hadiah pasca. Nah, Tante Yuli mau kirimin ke rumah kamu masing-masing. Ya, jadi minta tolong diisi datanya yang lengkap. Ada alamat, nomor rumahnya, terus ada RT RW-nya, ada kode posnya, supaya paketnya nanti sampai ke rumah kamu dan kamu bisa nikmati hadiah-hadiah itu. Ya, itu aja. Pengumuman dari Tante Yuli. Kita mau tutup ibadah kita hari ini ya. Adik-adik ada yang mau didoain nggak? Koko Abed minta tolong di unmute supaya bisa bicara anak-anaknya. Oke, sebentar. Kami tetap ada komsel ya? Ya, kami tetap ada komsel ya, anak-anak para remaja. Tante Yuli mau tanya nih, ada yang mau didoain nggak adik-adik sekolah minggu? Yes. Tante Yuli nggak dengar nih. Tadi siapa yang bicara ya? Coba angkat tangannya deh. Di unmute lagi aja ya. Soalnya suaranya udah berisik ya. Dia. Yang mau ngomong, yang mau ngomong, coba angkat tangan supaya Koko Abednya bisa lihat, Tante Yuli bisa lihat. Karena suaranya jadi rame banget ternyata setelah di unmute. Setelah di Iya. Tadi siapa ya yang bicara ya? Yuk angkat tangan, coba. Tadi siapa yang mau ngomong? Ebel. Oh, Ebel. Nah. Yes, Ebel. Aku punya mainan buaya yang besar. Ebel sama Mama mungkin deket ya. Ada dua ini kayaknya device yang dibuka ya. Yang satunya mesti dikecilin. Mama di mute kok. Oh, udah. Kenapa Ebel? Lihat, aku punya mainan buaya. Oh, oke. Bagus ya mainannya ya, Ebel ya. Tapi aku tekan badannya, dia bisa bersuara. Oh, oke. Ebel baru nongol ya. Tadi Tante Yuli nggak lihat Ebel, nggak lihat Ebel.
Yuk, sekarang Tante Yuli mau tanya nih, ada nggak dari adik-adik sekolah minggu yang mau didoakan? Misalnya ada mama papa yang lagi sakit, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang lagi sedih gitu ya. Yuk, kamu boleh angkat tangan, kita nanti berdoa sama-sama. Biar Tuhan jaga, Mama udah masuk. Ada. Jangan. Nggak ada angkat tangan. Nggak ada ya. Yuk, kalau nggak ada kita mau tutup di dalam doa. Nanti Oma Ebel deh. Oma Ebel tutup di dalam doa ya, Oma. Ayo, Oma mau berdoa. Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pagi ini, Tuhan, tolong kami, supaya jadi anak Tuhan, Ya, dengar Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tolong kami semua, Tuhan, jaga dan lindungi dari sakit penyakit. Supaya nanti kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online. Bye guys.